Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan, saya Ahmad Sinwan Baudin, mahasiswa dari UIN Jurai Siwo Lampung dengan nomor induk mahasiswa 25017300448. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Paguyubar Badar Sri Bawono dengan materi menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perkenalan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anakku yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi. Gimana, sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sebelum kita memulai materi, baiknya kita doa dulu kepada Allah Ta'ala. Semoga pelajaran yang akan Bapak sampaikan mendapatkan kemanfaatan sehingga hidup kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Ketua kelas, mohon memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yakin anak-anakku semua pagi ini kalau dilihat dari wajahnya semua bahagia. Ya. Bahagia ya? Ya. Sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Karena kita juga punya teman yang saat ini mungkin gak bisa masuk karena sakit. Nah, alhamdulillah kita bisa masuk. Ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan giat. Tapi sebelumnya perlu kita absen dulu ya. Mungkin ada teman yang nggak masuk, ada kan? Ada. Nah, ini lebih kita tahu, kita absen dulu. Adrian Maulana nggak masuk ya? Oh ya, nggak apa-apa. Wahyu ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Nana semua, kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Yang pada intinya semua dari nama-nama Allah itu menunjukkan betapa agungnya Allah Ta'ala. Allah yang maha kuasa, Allah maha mendengar. Seperti kemarin, Allah maha teliti, Allah maha semuanya. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan untuk menuntun kita dari yang nggak baik menjadi baik, dari ibadah yang salah menjadi ibadah yang benar. Oleh karena itu, nanti di sini akan saya sampaikan tentang sholat dan dzikir. Kenapa perlu saya sampaikan?
Karena ibadah kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka ibadahnya rusak, tidak sah. Waman bi ghairi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Orang yang ibadah tapi tidak dengan ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, kita nanti, saya harap anak-anakku semua di rumah ini bisa menjelaskan pengertian sholat itu apa, zikir itu apa, kemudian bisa menjalankan sholat dengan istiqomah, nggak bolong-bolong, ya. Tujuan saya lagi materi nanti dipahami sehingganya bisa prakteknya sholat baik. Kadang-kadang ada kan anak itu sholatnya sambil mainan, ada kan? Nah, setelah nanti kita pelajari materi sholat zikir di pagi hari ini, saya harap nanti bisa sholat dengan khusyuk. Di sini saya akan tampilkan beberapa materi yang menjadi pokok dari materi kita pagi hari ini. Nah, jadi kali ini kita akan memahami tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, sholat dan zikir, ya, pentingnya kita memahami sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat itu bisa diartikan, didefinisikan dengan doa. Apa doa itu kan meminta. Kenapa kok dikatakan doa? Karena ternyata dari bacaan-bacaan Al-Quran, dari bacaan-bacaan zikir itu ada dalam Al-Quran, ada dalam praktek sholat. Dan semua kebanyakan bacaan itu adalah doa pada Allah. Contoh, Rabbi firli warham, kan doa kan ini? Ya. Ini doa. Makanya ada yang mendefinisikan sholat adalah doa. Atau ada juga yang mendefinisikan sholat itu adalah ibadah wajib umat Islam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nomor 2, tentang zikir. Zikir adalah pengingat akan kebesaran Allah melalui ucapan dan doa sehari-hari. Itu zikir itu mudah kita pahami, zikir itu ingat, itu ingat pada Allah. Kemudian keduanya memiliki perbedaan dan persamaan dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya pada intinya sholat dan zikir ini satu kesatuan, sama saja. Karena apa? Sholat itu kalau tidak ingat Allah, maka ya nilainya juga nol juga. Maka pada intinya sholat itu ingat pada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah akan menilai sholat kita berapa kita ingat pada Allah. Kita contohkan Allahu Akbar, kita sholat zuhur, kemudian sampai Assalamualaikum 4 rakaat. Tapi yang kita ingat cuma cowoknya, ceweknya. Kita ingat pasar, kita ingat di sawah, kita ingat main layangan, sampai Assalamualaikum warahmatullah. Ini nggak ada nilainya. Karena sholat yang dinilai adalah berapa menit, berapa detik kita ingat pada Allah. Nah, kali ini saya rasa antara zikir dan sholat ini satu kesatuan, nggak ada perbedaan. Cuman kalau sholat itu lebih khusus, ya. Sholat lebih khusus. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang telah di waktu. Sholat zuhur jam 12 kira-kira,
sholat asar 3:30, maghrib sak subuh ada waktunya. Dan dengan ketentuan yang sudah ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun sampai habis. Kalau zikir itu umum, nggak memandang tempat. Kecuali kalau kita sedang di kamar mandi, lagi BAB, jangan zikir. Kira cukup dalam hati, nggak boleh di kamar mandi tempat jorok kamu BAB sambil sholawatan, nggak boleh. Nanti akan saya sampaikan secara rinci insya Allah materi tentang syarat sah, kemudian syarat wajib dan sebagainya. Dah, kita break dulu dengan membaca sholawat tibil kulub. Kenapa? Sholawat tibil kulub ini artinya kita minta pada Allah kesehatan, sehat badan, sehat mata, sehat raga. Jadi doa dengan sholawat ini lebih hebat. Sudah mendapat pahala sholawat, juga kita mendapat berkah doa. Hafal kan? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nah, untuk sholat yang sah ini ada syarat wajib. Artinya syarat itu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama apa anak-anak? Islam. Jadi bagi yang beragama Islam semuanya nggak pandang bulu. Yang penting sudah dibalik ini wajib sholat. Nah, jadi lagi orang yang berakal sehat, tidak gila, tidak stres, wajib sholat. Wajib. Berarti kalau nggak sholat dosa. Jadi Islam balik dan berakal. Syarat sahnya. Kalau kewajiban dari syarat itu sudah, kemudian sholat bisa sah ketika dia suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan sudah masuk waktu sholat. Nah, pertama, suci dari hadas. Hadas ini ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil bisa hilang, bisa suci dengan kita berwudu. Kalau hadas besar bisa hilang dengan cara mandi wajib. Dah. Kemudian menutup aurat. Ya, masih ingat? Kalau Kevin, aurat laki-laki itu batasannya mana? Dari siku, posiku toh. Dari pusar sampai lutut. Nah, ingatannya agak masalah. Wahyu, ingat kan? Batasan aurat laki-laki mana? Mulai pusat sampai lutut. Artinya ketika kita sholat laki-laki harus ditutup itu semua, ya. Nomor 2 apa anak? Takbiratul ihram. Coba dipraktekkan. Natasha, takbiratul ihram bagaimana? Allahu Akbar. Jadi mengucap Allahu Akbar dengan mengangkat tangan gini, ini namanya takbiratul ihram. Dah. Yang nomor 3 apa anak-anak? Nah, ini sholat wajib. Yang 5 itu loh
Kalau bisa berdiri ya berdiri, nggak boleh duduk. Pertanyaannya, kalau nggak bisa berdiri, ada teman kita yang baru saja jatuh, kakinya terkilir, kalau berdiri dia nggak mampu, dedek gini. Nah, gimana? Boleh sholat dengan duduk. Kita lanjut, bisa dilihat ya. Kemudian ruku dengan tumak ninah, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, kemudian baca tasyahud akhir, selawat Nabi, salam dan tertib. Semua nanti akan saya tampilkan video ya nanti ya. Nah, kita lanjut. Ini rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Ada niat, kemudian apa? Bacaan-bacaan, ada gerakan, kemudian salam, gitu kan? Ya. Coba kalau niat jelaskan dalam hati, gerakan mengangkat tangan, kemudian ruku ya, kemudian apa? Sujud nih, kemudian salam, dan nanti ada. Nah, ini beberapa materi yang saya sampaikan, dan kita akan melanjutkan menonton video praktek sholat nanti salah satu kelompok ya, bisa kelompok 4, bisa kelompok 1, bisa mempraktekkan sholat yang akan saya putarkan ini. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, inilah tutorial sholat lengkap sesuai dengan mazhab Syafi'i. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. 1. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Apabila tidak mampu, sholat boleh dikerjakan dengan duduk, tidur miring, atau terlentang sesuai dengan kemampuan. 2. Membaca takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. 3. Pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untayan kalimat semisal usolli fardhu zuhri. Artinya, saya niat melaksanakan sholat fardhu zuhur. Niat sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardhu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. Jadi dari video yang telah kalian lihat ya, ini gambaran sholat yang baik dan ditutup dengan salam ya. Saya harapkan video tadi bisa memberikan tambahan ya, tambahan pengetahuan, karena saya yakin di hari-hari biasa di rumah kamu sudah melaksanakan sholat dengan baik, walaupun 1-2 yang belum hafal, nggak apa-apa. Dah. Selanjutnya anak-anakku, kita bagi kelompok, kan kemarin sudah kita bagi kelompok kan? Ya, kelompok 1 mana? Sheila dan teman-teman. Kelompok 2 Dewi dan teman-teman. Kelompok 3 Ayah Wahyu dan kawan-kawan. Kelompok 4 Kevin dan kawan-kawan. Dah. Tolong untuk kelompok yang pertama ya, semua kelompok ya, ini akan saya kasih tugas, Bapak Guru kasih tugas. Nah, tugasnya nggak sama ya, nggak sama. Boleh melihat referensi apapun boleh. Boleh pakai HP nggak apa-apa, LKS nggak apa-apa ya. Untuk yang kelompok 1 ya, saya beri tugas kalian cari akibat bila meninggalkan sholat ya, dicatat ya, akibat meninggalkan sholat. Ayo, untuk kelompok 2 tolong dicarikan jawaban bagaimana kita bisa menjaga sholat tepat waktu. Bisa melihat HP nggak apa-apa, melihat LKS nggak apa-apa. Bagaimana cara bisa menjaga sholat dengan baik. Nah, untuk kelompok 4 coba cari lagi bacaan-bacaan sholat,
kemudian dikir-dikir dalam sholat, kemudian kelompok 4 nanti mempraktekannya. Semuanya siap? Ya. Jangan lupa sebelum memulai kebaikan biasakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dikerjakan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya. Kalau ada kendala apa bisa ditanyakan. Ya. Kalau waktunya longgar, jangan sampai sholat itu tidak berjamaah. Karena kan jamaah pahalanya 27 derajat, gitu kan? Kalau sendiri ya cuma 1. Itu pun kalau benar. Nah, kalau salah gimana? Nah, anak-anak semuanya sudah selesai tugasnya? Ya, oke. Selanjutnya kita presentasi ya. Nah, presentasi dimulai dari kelompok 1 ya. Ya, semuanya maju ke depan. Di sini ya. Untuk kelompok yang lain boleh menanyakan ya, apapun yang kamu belum paham apa yang dikatakan kelompok 1 boleh ditanyakan. Nah, 1 yang mewakili dari kelompok 1 ya. Siapa ya? Sela. Ya, Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang apa yang terjadi bila sholat ditinggalkan. Kalau sholat ditinggalkan, maka akibatnya sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut penjelasannya. 1. Dari segi agama. Dosa besar, sholat adalah rukun Islam kedua, sehingga meninggalkannya tanpa alasan dari termasuk dosa besar. Merusak iman. Dalam hadis disebutkan bahwa batas antara iman dan kufur adalah sholat. Hilangnya tiang agama, sehingga disebut tiang agama. Jika tiangnya roboh, maka runtuhlah bangunan agama seseorang. Yang kedua, akibat di dunia. Hati menjadi keras. Orang yang meninggalkan sholat biasanya sulit menerima kebaikan dan nasihat. Hidup terasa sempit. Allah berfirman bahwa siapa yang berpaling dari mengingatnya akan mendapat kehidupan yang sempit. Hilangnya keberkahan, pekerjaan, rezeki, dan hubungan sosial. Ya, Daya masih banyak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ternyata semua sudah paham, jelas apa yang telah disampaikan kelompok 1. Terima kasih. Beli uploadan ya. Silahkan duduk kembali. Anak-anakku, jadi kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi ya, dengan sholat dan dzikir tentunya kita akan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, kamu akan selalu ingat Allah dimanapun dan kapanpun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ketika senang, bahagia, kita ingat Allah, dan ketika kita susah juga tetap ingat Allah Ta'ala. Itu harapan Bapak. Dan yang paling terakhir, coba kalian cermati sebagai refleksi kita. Ini ada anak namanya Rohim ya. Rohim ini sholat maghrib
itu berjamaah di musola. Setelah maghrib selesai, kemudian dia melanjutkan dengan zikir, pakai tasbih dia, khusyuk. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata beberapa saat kok tasbihnya jatuh sendiri jatuhnya. Lah, kemudian setelah jatuh dia tersadar, waktu isya ternyata. Hebat kan? Zikir setelah maghrib sampai isya. Nah, setelah itu dia itu bingung, aku sholat saya akan isya berjamaah, ini wudhunya gimana ya? Apa tindakan saya? Apa ikut langsung sholat? Apa wudhu dulu? Nah, kira-kira dalam pikiran Anda gimana kira-kira? Apa wudhu dulu? Anak-anakku, sebenarnya wudhu itu bisa batal ketika seorang tertidur. Tertidur yang bagaimana? Tertidur yang tidak menetapkan pantatnya. Artinya gini, ketika ada orang zikir kemudian pantatnya itu nempel ke tanah dan dia nggak bergerak-gerak, ini sebenarnya dia tidak batal wudhunya. Jadi rohim tadi bisa langsung sholat. Kenapa? Karena dia belum batal wudhunya. Yang terakhir, sebenarnya saya ingin dari kelompok yang belum maju, kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ini mempraktekkan sholat. Coba ya, kelompok 4 bisa mempraktekkan sholat. Ya, monggo, kelompok 4 sini aja. Ya. Sini. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi raka'atin mustaqbilat qiblati ala tamma lillahi ta'ala. Allah. Jangan lupa ya, kalau sholat ini pandangan mata ke tempat sujud. Mana tempat sujud? Kan sini ya. Nah, kemudian angkat tangannya gimana tadi? Ini kan? Ya. Coba lagi, Allahu Akbar. Kemudian baca doa apa? Iftitah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, duduk kembali. Nah. Ya. Setelah kita sholat ya, selesai salam, kemudian alangkah baiknya kita tambah dengan berzikir sesuai dengan hadis Nabi. Baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Diusahakan jangan lamcing. Tahu lamcing? Salam pelencing. Setelah sholat nggak zikir tapi langsung pergi. Nah, ini kurang baik. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya sayangi, dan ini adalah generasi emas 2045 ya. Yang penutup ya, terima kasih. Semoga ya apa yang saya sampaikan tadi ya, ini benar-benar dicermati dan dilaksanakan. Semoga kita semua menjadi orang yang beruntung, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dah, untuk yang penutup, ketua kelas untuk memimpin doa penutup ya. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Berdoa selesai. Selamat doa guru. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.